Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang. Kami di sini akan mempresentasikan tentang 5 asas kebutuhan hidup manusia berdasarkan komunisme, Pancasila, dan liberalisme. Asas ketuhanan menurut komunisme ateis, tidak mengenal Tuhan. Menurut Pancasila monoteis atau sesuai keyakinan agama. Menurut liberalisme sekuler atau agama dipisahkan dari urusan negara. Yang kedua adalah asas kemanusiaan. Menurut komunisme, HAM diabaikan, semua harus patuh pada doktrin penguasa negara atau partai pusat, Politbiro. Yang kedua itu Pancasila. HAM dilindungi tanpa melupakan kewajiban asasi khusus bagi kaum minoritas. Ketiga, liberalisme. HAM dilindungi secara mutlak meski kadang ada dominasi dari kaum mayoritas. Yang ketiga, asas persatuan. Dari komunisme, nasionalisme ditolak. Menurut Pancasila, nasionalisme dijunjung tinggi. Menurut liberalisme, nasionalisme diabaikan. Yang keempat yaitu asas demokrasi. Menurut komunisme, keputusan di tangan pimpinan partai komunis yang berkuasa. Menurut Pancasila, keputusan melalui musyawarah dan mufakat atau lewat pemungutan suara atau referendum atau voting. Yang ketiga, liberalisme, yaitu tidak ada musyawarah dan mufakat, semua keputusan ditentukan dengan pemungutan suara langsung. Masih dalam asas demokrasi menurut komunisme dominasi partai. Menurut Pancasila tidak ada dominasi partai. Menurut liberalisme dominasi suara mayoritas. Lalu dominasi partai tidak ada opisi, hanya ada satu partai. Menurut Pancasila ada opisi tergantung alasan, sikap, dan pilihan partai. Menurut liberalisme ada opisi atau di luar pemerintahan dan partai penguasa pemerintah. Lalu menurut komunisme lagi tidak ada perbedaan pendapat, semua harus patuh pada doktrin. Menurut Pancasila bebas mengeluarkan pikiran dan pendapat sesuai aturan. Menurut liberalisme bebas mengeluarkan pikiran dan pendapat tanpa tergantung aturan atau bebas atau liberal. Mana? Bawah. Asas keadilan. Keadilan. Asas keadilan. Hanya dari komunisme hanya untuk kepentingan negara. Menurut Pancasila untuk kepentingan seluruh rakyat, bangsa, dan negara. Menurut liberalisme hanya untuk kepentingan kaum mayoritas dan penguasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang letak perbedaan ideologi komunisme, Pancasila, dan liberal. Azas ketuhanan di bidang komunisme, ateis tidak mengenal Tuhan. Azas kemanusiaan, HAM diabaikan, semua harus patuh pada doktrin penguasa negara atau partai pusat, Politbiro. Asas persatuan, nasionalisme ditolak. Azas demokrasi, keputusan di tangan pimpinan partai komunis yang berkuasa. Dominasi partai, tidak ada oposisi, hanya ada satu partai. Tidak ada perbedaan pendapat, semua harus patuh pada doktrin. Azas keadilan, hanya untuk kepentingan negara. Di bidang Pancasila, asas ketuhanan monoteis atau sesuai keyakinan agama. 2. Asas kemanusiaan, HAM dilindungi tanpa melupakan kewajiban asasi khusus bagi kaum minoritas. 3. Asas persatuan, nasionalisme dijunjung tinggi. 4. Asas demokrasi, keputusan melalui musyawarah dan mufakat atau lewat pemungutan suara. Tidak ada dominasi partai, ada oposisi tergantung alasan, sikap, dan pilihan partai, dan bebas mengeluarkan pikiran dan pendapat sesuai aturan. 5. Asas keadilan, untuk kepentingan seluruh rakyat, bangsa, dan negara. 3. Liberalisme, azas ketuhanan sekuler, agama dipisahkan dari urusan negara. Kedua, azas kemanusiaan, yaitu HAM dilindungi secara mutlak meski kadang ada dominasi dari kaum mayoritas. Yang ketiga, azas persatuan, nasionalisme diabaikan. Yang keempat, azas demokrasi, tidak ada musyawarah dan mufakat.
Semua keputusan ditentukan dengan pemungutan suara langsung. Dominasi suara mayoritas, ada oposisi di luar pemerintahan dan partai penguasa pemerintah. Bebas mengeluarkan pikiran dan pendapat tanpa bergantung aturan. Bebas atau liberal. Yang kelima, ajas keadilan, yaitu hanya untuk kepentingan kaum mayoritas dan penguasa. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami. Maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.